Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Nah, pada video kali ini saya akan ngajakin teman-teman semuanya untuk belajar bareng-bareng tentang pro level, pro zone atau professional level, atau teman-teman bisa bilang dengan hidden base ya, sama aja, mengacu ke hal yang sama. Nah, sebelum saya mulai teman-teman, pertanyaan ini muncul dari seseorang yang mengisikan Google formulir yang kemarin saya share di grup Telegramnya Jaripedia ya. Tolong bahas tentang professional zone Mas kalau boleh. Boleh banget. Kita akan bahas professional zone sampai tuntas. Jadi pastikan teman-teman sekalian nonton videonya sampai habis supaya teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin penting ya pada bagian-bagian tertentu. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum join di komunitas Jaripedia di Telegram, tinggal klik link ada di deskripsi video ini supaya teman-teman bisa join langsung di sana. Kita bisa ngobrolin seputar bisnis trading forex dan lain sebagainya ya, seputar forex, seputar trading. Banyak hal di sana teman-teman bisa ngobrol bareng sama saya. Alright, kita akan langsung masuk teman-teman ke materi intinya. Kita adalah apa sih yang dimaksud dengan pro level. Nah, mungkin buat teman-teman, sebagian teman-teman yang mungkin baru belajar tentang supply and demand, aduh apalagi nih. Tenang aja teman-teman, pro level itu sebenarnya level supply atau demand sama aja, tetapi tidak kelihatan di time frame yang sedang kita buka sekarang. Misalkan nih kita lagi di 60 menit, nggak kelihatan tuh ada zone, tapi kita punya tahu ciri-cirinya bahwa di sana ada area supply, di sana ada area demand. Nah, cirinya gimana Mas? Alright, kita akan bahas teman-teman. Nah, untuk area supply kita punya ciri-ciri seperti ini ya. Gampang aja sih untuk demand nanti dibalik ya. Teman-teman pastikan punya candle yang cukup gede kayak gini, lalu candle yang cukup gede di sebelah kanannya teman-teman. Dan pastikan teman-teman lihat ada wick over wick kayak gini ya. Jadi ada wick ke atas, ada wick ke bawah ya. Ini candle merah-merah, artinya di sini kemungkinan besar ada area drop base drop yang saya kotakin pakai warna abu-abu. Teman-teman kelihatan ya. Untuk area demand tinggal dibalik doang teman-teman. Teman-teman bisa lihat candle yang warna putih ataupun candle yang warna hijau atau warna biru. Teman-teman bisa setting sesuai selera teman-teman. Normalnya 3 warna itu untuk candle bullish teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ada wick over wick kayak gini. Nah, bisa jadi di area seperti ini kita punya area demand, rally base rally. Yes, nggak nampak di time frame yang sedang kita buka sekarang, tetapi kita bisa turun time frame, 1 time frame atau 2 time frame untuk make sure di sana ada zone yang kita mau atau enggak. Kita akan langsung masuk ke dalam contohnya, teman-teman. Kebetulan Euro USD punya contoh yang sangat menarik beberapa waktu lalu ya. Kita akan lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada candle wick over wick. Saya akan marking areanya di sini. Teman-teman bisa lihat candle hitam atau candle merah sama aja. Ada candle yang besar yang saya tunjukin pakai panah. Ada candle yang besar yang saya tunjukin pakai panah juga. Oke. Teman-teman bisa kelihatan ya candle yang saya maksud. Dan di sini ada wick over wick. Jadi ini wicknya ke bawah, wicknya ke atas ya. Wicknya saling bertemu, di tengah-tengahnya kita bisa marking itu sebagai area. Kita akan turun time frame, kita akan replay aja supaya nggak terlalu jauh ya teman-teman. Nah, di area yang saya marking pakai warna biru ini teman-teman, bisa jadi itu adalah area supply di time frame yang lebih kecil. Kita perlu turun time frame ke M15 karena kita sekarang lagi di H1 teman-teman. Kita bisa lihat itu areanya turun 1 time frame di M15 ya. Teman, sekali lagi saya ulangi prosesnya. Kita sedang di H1, kita akan turun ke M15. Oke, kelihatan dengan jelas kita punya areanya. Drop base drop. Saya akan marking pakai garis. Oke, saya akan marking pakai garis. Areanya kita ketemu sampai atas ya, ternyata kita punya drop base drop. Ya. Ya, teman bisa marking seperti ini atau ya bebas sesuai dengan rule yang teman-teman pakai. Atau teman-teman bisa turun ke M5 ya. M5 juga pasti juga akan kelihatan. Ada area juga yang sama teman-teman, drop base drop kalau di M5. Kuncinya teman-teman perlu turun 1 per 1 time frame, jangan lompat ya. Karena kalau teman-teman lompat akan bingung. Teman-teman juga bisa turun ke time frame 30 juga sah-sah aja sih. Nah, sama aja yang di marking ya. Ini time frame 30, kita turun ke M15, ya sama. Areanya mirip-mirip. Dan kebetulan area ini bekerja dengan baik. Nah, oke. Mana dia? Ya, ini beberapa waktu lalu teman-teman kita juga sempat bahas area ini di grup ya kalau nggak salah. Saya lupa di VIP atau di forum publik ya, saya lupa teman-teman. Nah teman-teman,
Ada contoh yang menarik juga di USD CHF. Kita akan lihat teman-teman. USD CHF kemarin kalau teman-teman nonton videonya Jaripedia yang lagi ngebahas backtest USD CHF Jaripedia. Teman-teman search saja videonya. Nah, di video ini teman-teman kita punya setup ini ya, turun di time frame 15. Kita akan play sekali lagi. 60 teman-teman. Ini setup yang baru ya, belum kepanggil berarti. Nah, kebetulan kita lagi saya lagi mendemonstrasikan bagaimana caranya backtest teman-teman pakai base indikator. Dan kemudian ternyata di akhir video kita punya setup yang masih fresh dan kebetulan juga bekerja dengan baik di area-area hidden base. Teman-teman bisa lihat. Kita punya drop base drop ya, USD CHF teman-teman. Ya, ini drop base drop yang kelihatan di H1. Oleh phishing zone. Sekali lagi teman-teman perlu turun time frame. Kalau saya sih turun time frame. Ya. Apakah area ini menarik nih? Ya, kita tonton sebentar. Di 30 kelihatan oke. 21 nggak terlalu oke. Di M15 juga nggak terlalu oke ya. Saya consider nggak entry sih. Saya mau melihat semua zonnya oke semua. Kita punya drop base drop di sini. Ya, drop base drop yang ini yang merah ini di time frame 16 adalah area hidden base dia 1 teman-teman. 60 kelihatan nggak? Oh. Wait. Kayaknya di hidden base ya. Saya kan marking Ya, areanya. hidden base. Ini setup yang baru ya, belum kepanggil by the way. Setup yang baru teman-teman waktu itu. Base, ya. Mungkin hidden base ini akan menarik ya. Oke, kita tandain yang warna merah ini ditandain sama basing zone, base indicator teman-teman. Area yang kelihatan di time frame tersebut. Kalau teman-teman tahu kalau saya nggak trading di area-area yang cuma satu candle base ini, saya perlu turun time frame. Nah, ternyata di atasnya area ini ada hidden base. Saat saya turun time frame, bentuknya secara struktur lebih menarik dibandingkan area yang kelihatan sekarang. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini adalah area yang saya maksud teman-teman. Kita punya drop base drop yang kelihatan di time frame H1. Kita punya time frame 15 juga yang kelihatan, yang ada jempolnya 3 ya, teman-teman bisa lihat. Sama-sama bekerja, kebetulan sama-sama bekerja. Yang atas teman-teman bisa lihat areanya masuk dan langsung go ke bawah. Area yang bawah teman-teman ini profit 1/2 dan kemudian SL. Kalau teman-teman gabungin ya harusnya TP3 ya. Nah, sekali lagi saya mau bahas dikit. Mungkin kalau teman-teman pakai basing zone atau basing indikator, teman-teman bisa lihat area-area tadi juga di marking ya. Kita akan ke 60 teman-teman. Kita punya drop base drop yang kelihatan. Nah, ini DBD yang di marking oleh basing zone. Kemudian kalau pengaturannya saya ganti teman-teman, dia akan marking area hidden base juga ya, area di time frame bawahnya. Ya, sampai atas ini di marking oleh basing zone 0,618 teman-teman. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut teman-teman tentang pengaturan basing zone. Nggak akan kita bahas hari ini. Kita mau fokusnya di pro level atau hidden base ya, sama aja. Kita boleh cari contoh yang lain teman-teman. Kita akan geser aja. Kita akan geser. Apakah ada? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kita punya contoh hidden base. Teman-teman bisa lihat ada contoh yang candle yang seperti ini. Disusul sama candle yang seperti ini, hampir penuh ya candlenya. Dan kita punya week over week kayak gini. Kita kelihatan weeknya. Kalau nggak jelas, teman-teman tonton pakai layar yang gede, pakai layar laptop atau pakai layar komputer ya, supaya lebih jelas. Kita punya week over week, week ke bawah, week ke atas, kita bisa tandain itu sebagai area supply. Atasnya juga sama ya, teman-teman. Kita cepat aja langsung sampai sini. Oke, kita akan hapus panahnya. Sekali lagi kita mau turun time frame untuk melihat apakah ada area yang sebenarnya di sana. Kita turun ke M15. Oke, ternyata ada, teman-teman, dan teman-teman bisa marking dari sini ke sini ya, tergantung stylenya teman-teman. Kalau teman-teman mau gabungin jadi satu juga sah sih. Kalau saya mau pisah, oke, saya akan pisah itu menjadi 2. Oke, kita akan hapus yang warna birunya. Itu adalah area yang saya tandain hidden base di time frame 60. Nah, saat kita turun teman-teman, kita bisa refining zone-nya kayak tadi ya teman-teman. Kita punya zone sampai atas kalau teman-teman gabungin ya. Kalau teman-teman gabungin ya teman-teman punya area selebar ini. Kalau teman-teman ambil yang bawah doang ya cuma selebar ini. Yang atas doang ya selebar ini. Oke, rule-nya teman-teman kalau sangat mepet ya teman-teman bisa gabungin ya. Oke, ya kayaknya bekerja dengan baik juga sih harusnya ya.
Iya, ternyata areanya juga bekerja dengan baik karena ya area ini memang sesuai konteks ya. Konteksnya bagus, strukturnya oke, locationnya juga mendukung teman-teman dan profit zone-nya juga cukup bagus ya meskipun bukan yang terbaik di GBP AUD. Nah, saya rasa teman-teman udah cukup nangkep ya, teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, masih bimbang, masih galau dan risau, teman-teman, silakan langsung aja join di komunitasnya Jaripedia di Telegram ya. Kita bisa ngobrolin seputar pro level ini nanti di sana. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang punya request kira-kira materi apa nih yang akan kita bahas nanti next, teman-teman jangan lupa isiin formulirnya supaya kayak teman-teman yang lain. Teman-teman bisa masukin aja nanti di Google Formulir, caranya gampang. Teman-teman silahkan klik juga link yang ada di deskripsi tentang form. Jadi teman-teman bisa ngisiin kira-kira materi apa yang menarik untuk kita bahas pada next video. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan yang menarik, kita akan bahas di dalam video nanti next ke depannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga video seperti ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri dan ciao.